Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira mu'minina alladhina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Wassalatu wassalamu ala man kanatil mu'jizatuhu Qur'an nabiyina habibina maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Wabil khusus nikmat terindah, nikmat teragung yang tidak tergantikan bahkan walaupun dengan dunia dan segala isinya. Nikmat yang hanya diberikan kepada hamba yang dikasihinya, tidak diberikan kepada setiap manusia, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufiknya yang dengannya alhamdulillah kita dikumpulkan dalam majelis ilmu ini, yang kita berharap majelis ilmu ini menjadi tempat terkucurnya secara deras ya rahmat kasih sayang Allah. Dan juga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membuat kita semakin taat, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita sama-sama melanjutkan bahasan demi bahasan kita ya untuk mentadaburi nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang kita harapkan dengan kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mencerminkan sifat-sifatnya, kita tumbuh ya dalam diri kita, dalam jiwa kita dengan pengenalan ini, keimanan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan, dan kita dapat menegakkan berbagai amalan-amalan hati ya, yang tunduk, yang taat, yang mengimani, mencintai, merindui ya, juga berharap kepadanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Latif. Al-Latif itu Allah yang maha lembut ya, Allah maha lembut. Sebelum kita membahas berkaitan dengan nama Allah Al-Latif, kita merenungkan suatu ayat ya, suatu ayat dalam surat Yusuf ayat 100. Ini merupakan rangkaian dari kisah-kisah. Surat Yusuf itu kan menceritakan ya, kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang di awal ini diceritakan bagaimana mimpi Nabi Yusuf alaihissalam ya, aku melihat yang disampaikan kepada ayahnya ya, Nabi Yakub alaihissalam ya, bahwa aku melihat 11 bintang, bulan, matahari bersujud kepadaku. Dan ditakwil ya oleh saat itu ya, menjelaskan Nabi Yakub alaihissalam tentang mimpi itu. Dan setelah berjalan peristiwa demi peristiwa, episode kehidupan dari Nabi Yusuf alaihissalam dijelaskan di ayat 100 ini ya. Ini suatu ujung dari kisah itu ya, di surat Yusuf disebutkan di sini, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Kemudian ia, Nabi Yusuf alaihissalam, menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Saat itu ketika Nabi Yakub alaihissalam kan ya, dari desa dihadirkan untuk menjumpai
Nabi Yusuf alaihissalam, dan ketika berjumpa seperti dalam kisah dipeluk dan dinaikkan, ya, didudukkan di singgasana yang saat itu Nabi Yusuf alaihissalam mencapai, ya, kekuasaannya yang aziz pada Mesir saat itu. Nah, disebutkan di sini wa kharru lahu sujjada, dan mereka semuanya saat itu, yaitu kakak-kakak, ya, dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, saat itu merebahkan diri seraya bersujud kepada Yusuf. Bersujud di sini, sujadan di sini tentu saja bukan sujud lil ibadah, bukan sujud dalam rangka beribadah, tapi sujudnya mereka li takrim, dalam rangka memuliakan Nabi Yusuf alaihissalam saat itu. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Nabi Yusuf alaihissalam bercerita kepada ayahnya, ini ternyata dahulu yang diobrolkan, yang dibicarakan berkaitan dengan mimpiku ini, sekarang mimpi itu menjadi suatu yang oleh Allah Subhanahu wa taala diwujudkan saat itu, gitu ya. Wa qad ahsana bi id ahrojani minas sijni, ya. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara. Ini liku-liku dari perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam sampai mendekam di penjara atas sesuatu yang padahal ia tidak lakukan, atas fitnah, ya, yang dilakukan oleh para istri-istri menteri, ya, oleh juga istri raja saat itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam, tak kalah tangan-tangannya itu terluka, ya, dan mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah menganiaya mereka, ya. Nanti bisa dilihat di kisah-kisah anbiya, ya, Ahmad Bajat misalnya ada, yaitu cerita tentang para anbiya yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, dia akhirnya keluar dari penjara, ya. Nah, wajah abikum minal badwi, dan engkau, ya, telah tadi dan telah datang, ya, dia dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan Nabi Yakub alaihissalam, ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam, yang selama ini dirindukan. Baik Nabi Yakub maupun Nabi Yusuf alaihissalam, dua-duanya saling merindukan, tapi sekian tahun terpisahkan, dan kerinduan itu akhirnya terpenuhi dengan dihadirkannya itu dari negeri yang jauh, Palestina, gitu ya, Kan'an, dari pedalaman, gitu, dan hadir ke Mesir saat itu. Itu suatu yang merupakan karunia dari Allah bagi Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Yakub, ya. Dan saat itu lalu dikatakan lagi, ya, di sini min ba'din, ya, min ba'di an nazzaqas syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Ini indahnya Nabi Yusuf alaihissalam, kelembutan hatinya, sehingga mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan tadi saudara-saudaranya pun. Ini tidak diceritakan tentang bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dibuang oleh saudaranya ke sumur, gitu ya. Dalam tafsir dikatakan bagaimana ini adalah bagian dari kelembutan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di sini pun disebutkan nazagos saitonu, gitu ya, setan yang merusak hubungan di antara persaudaraan mereka. Nah, ini poin dari apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Disebutkan begini, inna rabbi latifun lima yasha. Nah, ini adalah latifun, sesungguhnya Robku latifun, maha lembut, maha halus. Dari apa yang sudah terjadi menimpa Nabi Yusuf alaihissalam, maka keluarlah dari lisan Nabi Yusuf alaihissalam atas peristiwa demi peristiwa yang Allah hantarkan kepadanya dengan ucapan ini, sesungguhnya Robku maha halus, sesungguhnya Robku maha lembut kepada apa yang Dia kehendaki.
Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Dia yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, ini nama Allah Latifun. Kita lihat dalam tafsir ya, tafsir Asy-Sya'di disebutkan Latifun di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala Dia menyalurkan kebaikan. Dia mengimplementasikan atas kelembutannya untuk memberi kasih sayangnya kepada hambanya ya, dan kebaikannya kepada seorang hamba. Disebut latifun di sini adalah tanpa dia hamba itu sadari. Jadi ucapan Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan Allah latifun, ternyata peristiwa demi peristiwa yang terlihat itu membuatnya menderita ya, membuatnya ada dalam keadaan kesulitan demi kesulitan. Tak kala dibuang ke sumur ya, dibeli ya sebagai budak dengan harga yang murah, lalu ia juga harus mendekam di penjara ya, padahal ia tidak melakukan ya, tadi bahkan Nabi Yusuf alaihissalam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melakukan perzinahan dan segala hal yang dilakukannya ya, sehingga lama mendekam di penjara. Itu semua ternyata rangkaian demi rangkaian yang tidak dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, padahal itu membawa kepada suatu kemuliaan, kepada suatu kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini nama Allah Al-Latif. Sehingga nanti kita akan lihat ya bagaimana Al-Latif itu latifun dari latufa ya. Latufa yaltufu lutfan. Itu artinya kelembutan, kehalusan, ketelitian dan ketersembunyian. Jadi bukan hanya maknanya halus di sini, maknanya bukan hanya lembut, halus, tapi juga teliti dan tersembunyi gitu ya. Halus dalam artian sesuatu itu tersembunyi. Sehingga kalau kita lihat di dalam pengertian latif ini ada yang disebut dengan al-rafiqu al-layyin, yang lembut, tidak kasar. Ya, kayak seorang ibu ya, ibu kepada anaknya. Itu di dalam hatinya itu ada kelembutan hati yang selalu dengan kasih sayangnya ingin yang terbaik buat anaknya gitu. Itu kelembutan yang ada dalam hati kan. Kalau melihat anaknya demam ya, seorang ibu di dalam hatinya itu ada suatu perasaan yang halus dengan kasih sayangnya itu gitu ya. Nah, itu suatu yang halus yang lahir karena apa? Karena sayang, karena ingin memberikan suatu kebaikan. Itu kehalusan, sensitivitas hati untuk seorang ibu ya. Kalau kita lihat pada seorang ibu yang dengan kasih sayangnya tidak mau melihat anaknya sedikit pun mengalami penderitaan dan sangat menginginkan kebaikan-kebaikan itu sampai kepada yang disayanginya, anaknya itu. Itu perasaan lembut itu. Dan Allah Subhanahu wa taala maha lembut dari seorang ibu yang mengasihi ya, menyayangi kepada anaknya. Nah, ini ar-rafiqul layyin. Maha lembut itu adalah maknanya maha menyayangi ya, maha sensitif untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada hamba-hambanya, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Nah, ar-rafiqul itu ar-rafiqul layyin. Maknanya juga ad-daqiq al-khafi. Nah, artinya sesuatu yang sangat halus, tersembunyi sehingga sulit dijangkau oleh indera. Ada juga maknanya yang mengetahui perkara-perkara paling rinci dan tersembunyi ya, al-alim bidaqaiqil umur. Dan juga al-muhsinu ila ghairihi bitariqi khafi, yang menyampaikan kebaikan kepada pihak lain. Nah, ini al-latif pada sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kebaikan kepada hamba-hambanya, tapi caranya halus dan caranya itu tidak disadari oleh kita gitu.
bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala setiap detik demi detik telah mencurahkan kasih sayang, rahmat kepada hambanya, sehingga itu pun tidak dirasakan oleh hambanya. Kita berada pada ketergantungan kepada Allah setiap saat. Kita berada dalam nikmat Allah setiap saat. Tidak ada dalam setitik pun tubuh kita itu semuanya kecuali adalah atas kasih sayang Allah dan rahmat Allah kepada kita. Tapi itu semuanya halus gitu ya, sehingga kebaikan-kebaikan Allah yang sampai pada kita, sampai kita pun kadang seringkali lalai, lupa bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita akan coba lihat dalam Al-Qur'an nama Allah Al-Latif ini ada dalam 7 ayat ya. Dan kalau kita lihat nama Allah Al-Latif termanifestasi pada 2 hal ya, dua hal. Yang pertama adalah pada bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu memberi karunia-Nya kepada makhluknya dengan penuh kasih sayang ya. Al-Latif di sini maknanya Allah Maha Lembut dengan memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Yang kedua adalah kelembutan dalam menyaksikan seluruh perbuatan hati dan fisik makhluknya, sampai pada hal-hal yang sangat kecil dan tersembunyi. Allah Al-Latif semuanya itu ada pada ilmu pengetahuan, ya, pada penglihatan, pendengaran Allah Subhanahu wa taala. 2 hal ini ya. Kalau kita lihat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kita lihat kepada yang pertama ya, bahwa Al-Latif ini bagaimana Allah selalu memberikan karunia-Nya, kasih sayangnya kepada makhluknya dengan penuh kelembutan ya. Kita lihat dalam surat Asy-Syura ayat 19. Allahu latifun bi ibadihi. Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Yarzuqu may yasha. Dia memberi rizki kepada yang Dia kehendaki. Wa huwal qawiyyul aziz. Dan Dia yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Nah, Al-Latif di sini Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah kita bahas dalam nama Allah Ar-Razzaq, sudah kita bahas dalam nama Allah Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan setiap rizki ya, yarzuqu mayasa. Itu Allah Al-Latif. Dan rizki Allah itu dari hal yang paling kecil ya sampai paling besar yang menyangkut seluruh kehidupan kita, kebutuhan-kebutuhan kita ya. Dari sisi apapun itu semuanya Allah lah yang telah memberi rizki kepada kita. Jantung yang terus berdetak ya, tanpa kita harus nyetel dulu ya, tanpa harus kita ngurus ya bagaimana jantung kita ini supaya berdetak kan ya. Juga napas ya, udara yang selalu bekerja ya, respiration system kita ya, sistem pernapasan kita itu semua terus bekerja ya, saraf pendengaran, saraf penglihatan, semuanya bekerja ya. Setiap saat Allah Subhanahu wa taala yarzuqu ya, memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Lembut sehingga menjamin kehidupan kita itu sampai hal-hal yang terkecil semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap makhluk-makhluk yang berada di muka bumi ini semuanya bergantung kepada Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberi rizki. Dan ini lahir dari kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Nah, terus juga dalam surat Al-Hajj ya, alam taro anallaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah innallaha latifun khabirun. Tidaklah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit sehingga bumi menjadi hijau. Sesungguhnya hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membasahi bumi ini, dan air adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari ya oleh manusia,
Nah, dari hujan ini ya patusbihul ardu muhdharrah, sehingga bumi menjadi hijau. Dan di sini ditegaskan innallaha latifun khabirun, sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Kita sudah membahas di bahasan nama Allah Al-Khaliq, bagaimana dari hujan ini di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya, wa min ayatihi an yursila riyah mubasysyiratin waliyudhiqqakum min rahmatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia mengirimkan angin sebagai pembawa kabar gembira, dan agar dia merasakan kepada kalian sebagian rahmatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga dengan hujan ini, dengan air yang tercurah ke muka bumi ini tadi mudhoroh ya, membuat kehidupan ya, menumbuhkan pepohonan, baik pepohonan yang berbatang ya, tadi wa najma wa syajarah. Syajarah itu yang berbatang, wa najma itu yang tidak berbatang, rerumputan gitu ya. Nah, itu semua adalah manifestasi dari nama Allah Al-Latif. Allah menumbuhkan buah-buahan yang dengannya kita konsumsi, kita makan ya, menumbuhkan biji-bijian, anggur, sayuran dan kurma dan lainnya. Itu sisi lain ya dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya dengan memberikan hal-hal yang paling sekecil apapun untuk keperluan hambanya, dan itu lahir dari kemahahalusan, kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tak kala itu adalah berkaitan dengan kehidupan manusia dan Allah memberi rizki dan menurunkan hujan, ada pula nama Allah Al-Latif yang disandarkan kepada nikmat Allah berupa pemeliharaan hati manusia kepada keimanan, kepada ilmu. Kalau tadi ayat-ayat nama Allah Al-Latif ini disandarkan kepada kasih sayang Allah berupa nikmat-nikmat ya, rizki dengan kehidupan ini, makanan ya, hujan dan segala rizki yang Allah berikan. Nah, kalau di surat Al-Ahzab ayat 34, wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Ingatlah, ini dalam Al-Ahzab 34 ya, apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah. Ini kepada ahlul bait ya, di ayat ini ya, kepada istri-istri buyutikunna ya, istri-istri Nabi Muhammad SAW, min ayatillah, di mana di rumah Nabi Muhammad SAW itu dibacakan ayat-ayat Allah, wal hikmati, dan hikmah. Disebutkan di sini sunnah Nabi. Betapa indahnya rumah Rasulullah SAW, rumah yang mencerminkan Al-Quran, As-Sunnah ya. Begitu indah, bahagia, di dalamnya itu terpancar bagaimana wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala hidup dalam setiap insan, setiap diri yang berada dalam rumah Nabi Muhammad SAW ini. Nah, berkaitan dengan ini, innallaha kana latifan khabiron, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi maha mengetahui. Di ayat ini pun Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan namanya Latifan, yang dikaitkan dengan kasih sayang Allah berupa pemeliharaan ad-din, penjagaan keimanan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat atau rumah Nabi Muhammad SAW dibacakan ayat-ayat Allah dan hikmah tumbuh di situ. Ini adalah kelembutan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan jalan cara bagaimana hamba-hambanya itu memiliki kesadaran keimanan untuk beribadah kepadanya. Yang ini semuanya halus. Kadang-kadang kita tidak merasa itu sebagai sebuah kelembutan atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Coba kita berada di sini. Kita berada di Baiti min buyutillah pada waktu ini. Ini adalah suatu kelembutan Allah yang kadang-kadang kita merasa biasa ya. Udah biasa setiap Sabtu ada kajian, kita pergi ke masjid, kita menunaikan sholat berjamaah ya, menunaikan sholat qobliyah dan seterusnya gitu.
Karena ini suatu rutinitas, seolah-olah kita merasa biasa duduk dalam majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketahuilah bahwa itu adalah semua manifestasi dari nama Allah Al-Latif, yang sesungguhnya kalau kita lihat dalam kitab Al-Hikam ya, Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menuliskan bait yang indah berkaitan dengan lemah lembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya berupa keimanan yang dipancarkan kepada hati seorang, sehingga ia memilih ketaatan kepada Allah dengan waktunya dibanding dengan melakukan hal-hal yang lain untuk menyenangkan dirinya, memenuhi keinginan hawa nafsunya. Itu sebetulnya adalah lahir dari lemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata begini, kafa min jazaihi iyyaka, cukuplah sebagai balasan Allah atas ketaatanmu, ya alat taati ya, atas ketaatanmu ini, an radiyakallaha ahlan, ketika dia meridoimu sebagai pelaku ketaatan. Kita kan suka ingin, oh ya Allah, berilah hamba pahala, ya berilah hamba kebaikan atas ibadah-ibadah kami ini. Padahal sesungguhnya kata Ibnu Athaillah, tak kala kita melakukan ketaatan, maka itu pun sudah cukup dari Allah Subhanahu wa taala atas balasannya. Atas ketaatan kita itu adalah kita diberikan kelembutan oleh Allah, diberikan iman ya, sehingga kita memilih waktu ini. Banyak kan ya, yang waktu-waktu ini banyak orang lain mungkin menggunakan untuk hal-hal maksiat. Kita ternyata tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu ini untuk misalnya melakukan hal-hal maksiat ya. Tidak sedang mungkin berzina, atau sedang berjudi, atau sedang melakukan tadi korupsi, atau melakukan hal-hal segala bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dipilih oleh Allah untuk hadir mendengarkan ayat-ayat Allah, bersimpu di hadapannya, mendengarkan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah lembutan Allah kepada kita semua. Ini karunia yang besar. Kan kalau dalam hadis disebutkan ya, alam taghdu ilal masjid. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, mengapa kalian tidak pergi ke masjid, gitu kan ya. Kemudian kan ta'lama au taqra'a, engkau memahami, mempelajari, membaca ayatain. 2 ayat saja. Kata Rasulullah SAW ya, mempelajari 2 ayat saja. Ya, ayatani min kitabillahi azza wa jalla, dari Al-Qur'an. Sesungguhnya khairul lahu, sesungguhnya dia lebih baik baginya, min naqataini, dari 2 unta gitu ya. 2 ayat yang dipelajari di masjid, didengarkan, dibaca, itu lebih baik dari 2 ekor unta. Salasun khairul lahu min salasin, 3 ayat yang ia pelajari itu lebih baik dari 3 ekor unta. Unta itu harganya sekitar berapa? Ini kalau kita mencoba merealkan suatu yang abstrak gitu ya, itu sampai 70 juta ya kalau 2 unta itu gitu. Nah, itu menandakan bagaimana sebetulnya nikmat dari kemah lembutan Allah itu menghadirkan iman, sehingga kita dipilih untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Padahal di luar sana banyak manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ya, ternyata melakukan hal-hal yang itu semua dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dipilih. Kita harus merasakan lemah lembutan Allah kepada kita dengan pemilihan keimanan yang Allah hadirkan dalam hati kita. Sehingga disebutkan juga kafal amilin jazaa'am ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atihi wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasatihi. Cukuplah sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal sesuatu yang Allah bukakan pada hati mereka saat melaksanakan ketaatan.
dan kenikmatan ibadah yang Allah limpahkan kepada mereka. Coba dari mana coba? Mu'anasah. Kita merasakan kelezatan nikmatnya wirid, nikmatnya sholat, sujud, bacaan-bacaan yang kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya mentadaburi kalam-kalam ilahi, nikmatnya bersedekah, ya, nikmatnya bermajelis ilmu, mu'anasah. Kenapa? Kan padahal mungkin kalau melakukan hal lain lebih nikmat gitu ya, lebih terasa makan pagi, sarapan atau melakukan hal-hal nikmat badani itu nikmat, tapi kita memilih nikmat ini. Ini mu'anasah yang tidak semua diberikan kenikmatan tak kala beribadah kepada Allah dan bersama Allah dalam ibadah-ibadah kita. Maka mu'anasah ini adalah, mu'anasah itu rasa lezatnya kita dalam mengabdi beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu karunia Allah, itu lemah lembutan Allah kepada hambanya. Dan itu sekali lagi tidak diberikan kepada setiap manusia. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, innallaha yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi dunia. Kalau Allah memberi dunia itu kepada may yuhibbu, yang Allah cintai, wa man la yuhibbu, juga kepada yang tidak Allah cintai. Dunia Allah berikan. Wala yutil imana, tapi berkaitan dengan iman Allah tidak memberikannya illa man yuhibbu, kecuali kepada yang dicintainya. Maka rasakanlah cinta Allah Subhanahu wa taala kepada ketaatan yang kita pilih dalam kehidupan ini. Kita berada di sini ya, demi Allah. Itu adalah merupakan wujud dari cinta Allah kepada kita. Ya, ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan itu adalah wujud dari kecintaan Allah kepada kita yang tidak diberikan kepada setiap manusia. Iman itu tidak diberikan kepada setiap manusia, tapi dipilih oleh Allah kepada yang dicintainya. Yang berikutnya, ya, kalau tadi berkaitan dengan anugerah Allah dengan sayang, nah yang terakhir itu adalah bagaimana yang dimaksud dengan nama Allah Al-Latif. Allah adalah melihat seluruh perbuatan hati dan fisik makhluknya. Lemah lembutan Allah ini dimaksud di sini adalah Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati manusia, ya, yang itu sebetulnya tersembunyi kan ya. Apa yang ada dalam hati kita ini sebetulnya hanya kita yang tahu kan ya. Itu semua tersembunyi. Tetapi selain tadi ya, bahwa hanya kita yang tahu, sesungguhnya dengan nama Allah Al-Latif, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati manusia yang tersembunyi dari makhluk gitu ya, dari manusia lainnya. Sehingga dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-An'am ayat 103, Allah berfirman, la tudrikuhul absar, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, wa huwa yudrikul absar, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatannya, wa huwal latiful khabir, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Nah, ini nama Allah Al-Latif, Allah maha melihat, mengetahui, mendengar segala apa yang ada bahkan dalam hati manusia. Seperti dalam surat Luqman juga ada ya. Nah, dalam surat Luqman ayat 16, ya bunayya innaha in takum mitqala habatin min khardalin fatakun fi sahratin au fis samawati au fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, nasihat Luqman ya kepada anaknya tadi. Sesungguhnya jika ada suatu perbuatan sebesar biji sawi, kecil banget ya ini, misqalah habatin, yang kecil, dan berada di dalam batu, dan itu ia berada di dalam batu, ataupun di langit, ataupun di bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya.
Jadi Allah Maha mengetahui atas hal itu semua. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini diikutkan dengan nama Allah, Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha teliti. Dan lebih jelas lagi, nama Allah Al-Latif itu ada dalam surat Al-Mulk ya, ayat 13 dan 14 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asirru qaulakum," dan rahasiakanlah perkataanmu, awijharu bih, atau jaharkan atau lahirkan, baik kita katakan itu dalam hati ataupun kita jaharkan dengan lisan kita. Innahu alimum bidatis sudur, sesungguhnya dia Maha mengetahui segala isi hati. Ala ya'lamu man khalaq, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Yang menciptakan hati kita, ya suara-suara hati kita, itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Ala ya'lamu man khalaq. Di sini nama Allah, wa huwal latiful khabir, dialah yang Maha halus lagi Maha mengetahui. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan bahasan kita ini menjadi stimulus agar kita terus berinteraksi dengan nama Allah Al-Latif ini, mentadaburinya, mencoba betul-betul menghadirkan nama Allah Al-Latif dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana setiap saat kita hidup dalam kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap kebaikan Allah itu sampai kepada kita didesain oleh Allah dengan cara yang luar biasa, dan setiap episode waktu yang kita jalani, baik itu kenikmatan ataupun kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan, itu semua sesungguhnya merupakan desain ilahi yang dengan kemahalembutannya ya, dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala, itu sesungguhnya bagian dari manifestasi bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya, menginginkan kebaikan-kebaikan kepada hambanya. Dan yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Latif di sini adalah senantiasa mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mendengar apa yang ada dalam hati kita. Oleh karena itu, jagalah hati kita ya. Tazkiyatun nafs itu adalah bagaimana kita berupaya agar hati kita ini diisi oleh hal-hal yang Allah ridhoi, hal-hal yang mendatangkan rahmat dan cinta Allah kepada kita semua. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan ya keimanan kepada nama Allah Al-Latif ini kepada kita semua. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu li wa lakum. Tapi mungkin ada hal yang perlu ditambahkan ataupun mungkin diperbaiki ya, ataupun ditanyakan berkaitan dengan bahasan ini, mangga ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, silakan silakan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz punten Temaros. Tadi Pak Ustadz menjelaskan mengenai asma Allah, mengenai Al-Latif, Maha Lembut, dan apa yang ada dalam diri manusia diberikan, misalnya keleluasaan hidup, kemudian disediakan untuk kehidupan, itu adalah manifestasi daripada Maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara itu ada juga keadaan yang justru sebaliknya. Misalnya orang menjadi orang jahat, kemudian karena kejahatannya itu Allah mengancam dengan neraka. Nah, apakah itu sebagai manifestasi daripada murkanya Allah? Sementara
dari Asmaul Husna itu tidak ada asma Allah yang menggambarkan kemurkaan Allah. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, syukran wa jazakallahu khairan. Pertanyaan yang sangat mendalam ya, mudah-mudahan jadi amal soleh dan tambahan ilmu untuk kita semua berkaitan dengan bagaimana kita melihat setiap yang kita lihat yang terjadi di sekeliling kita, sekitar kita itu adalah manifestasi dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak kala kita melihat hal-hal yang tadi disampaikan ya tentang kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya, baik berupa nikmat yang berupa materi maupun nikmat yang lebih tinggi yaitu keimanan, itu adalah manifestasi dari nama Allah Al-Latif, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Dewa Pengasih Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi kita sudah bahas ya, Ar-Razzaq, nama-nama Allah. Nah, bagaimana dengan wujud-wujud tadi kedurhakaan, ya, keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia ya. Apakah ia juga manifestasi dari nama-nama Allah padahal tidak ada nama Allah Al-Ghadib gitu ya. Allah yang Maha Murka. Tapi ada nama Allah Al-Muntaqim ya. Allah Al-Muntaqim itu Maha membalasi kan ya. Nah, membalasi Al-Muntaqim. Allah Al-Adil, Allah Maha Adil. Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Kita lihat bagaimana itu terjadi ya. Apakah ini wujud dari apa? Manifestasi dari nama Allah apa sehingga ya, bahwa manusia itu ada, bahkan tadi ada yang berdosa, ada yang beriman. Nah, ini salah satu rahasia ilahiyah ya, yang kadang-kadang kan kalau Imam Syafi'i menjawabnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditanyakan ya tentang apa yang diperbuat. Ini berkaitan dengan hal ini dulu sebelum tadi kita membahas nama Allah dalam kaitan manifestasi ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui enggak jumlah penghuni neraka, penghuni surga? Allah sudah tahu enggak sebelum tadi ini? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui gitu ya. Maha mengetahui gitu bahwa ada ya, bahwa manusia itu ada tadi penghuni surga. Nanti di hadis sahih disebutkan kan ya. Dalam artian ternyata bahwa hal-hal yang ada ini semuanya berada dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir itu kan ada yang baik dan ada yang buruk kan ya. Nah, itu semuanya dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termanifestasi dalam 5 hal kan. Dalam ilmu Allah, dalam pencatatan Allah, kitabah kan ya. Dalam juga empat martabah ya. Dituliskan irodah kehendak Allah dalam ilmu Allah, lalu itu diwujudkan khalqi ya, martabah khalqi dalam penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua yang terjadi adalah secara hakikatnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan arena taklif ya, dan juga ujian. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah lah yang telah menjadikan kehidupan dan kematian ini semuanya untuk menguji siapakah di antara kalian yang berbuat amal yang paling baik, amal kebaikannya dalam kehidupan ini. Ini ada sebuah medan ujian sehingga dengannya manusia diberikan ikhtiar. Ini bukan Jabariyah, bukan Qadariyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa manusia diberi ikhtiar, pilihan dalam dirinya, sehingga ia berhak dihukum ataupun ia berhak diapresiasi dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia diberi hak khiyar dalam pemilihan kehidupannya mana. Apakah ia alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu kan ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat ya, kalau dalam surat At-Tin ya, manifestasi dari adanya manusia yang berbuat kebajikan dan ia akhirnya mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan surga Allah
dan orang-orang yang durhaka, ya, orang-orang yang bermaksiat, dan pada akhirnya ia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kan alaihissallah bi ahkamil hakimin, ya. Kalau dalam surat Atin itu, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya, ya? Kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jadi kalau kita lihat, justru adanya pembalasan di antara orang-orang yang berbuat baik kepada surga Allah Subhanahu wa taala dengan adanya orang-orang yang berbuat keburukan mendapatkan murka Allah dengan neraka Allah, itu menunjukkan nama Allah Ahkamul Hakimin, Allah yang maha bijaksana. Coba kalau orang yang berbuat buruk pada akhirnya ia tidak dihukumi dengan murka Allah berupa azab yang diberikan, adilkah? Apakah Allah maha adil gitu, ya, dengan membiarkan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya, gitu. Oleh karena itu, kalau kita lihat, memang justru dengan adanya, ya, manusia-manusia yang ia melakukan keburukan sehingga dibalasi oleh Allah berupa kemurkaan Allah, ini adalah memperlihatkan nama Allah Al-Muntaqim, nama Allah Al-Hakim, nama Allah Al-Adil, keadilan, menegakkan hukum, menegakkan kebenaran, yang memberikan tadi Maliki Yaumiddin, raja hari pembalasan, bahwa setiap apa yang dilakukan dalam perbuatan manusia itu pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan. Nah, demikian memang tadi betul kata Akang, ya, bahwa hukum hakim dari bagaimana hukuman Allah, kemurkaan Allah ini hadir karena sifat bijaksana Allah, sifat adil Allah Subhanahu wa taala, sifat Al-Muntaqim tadi, ya, yang membalasi setiap perbuatan hamba-hambanya. Ya, mudah-mudahan ini sedikit tadi, walaupun mungkin tidak terjawab secara sempurna, ya, Kang, tapi mudah-mudahan ini memberikan suatu hal yang bisa dipelajari lagi, nanti kita tadabburi lagi bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Mangga mungkin ada lagi. Mungkin kalau banyak mungkin berhubungan dengan pertanyaan barusan, berarti ini konfirmasi, ya, apakah gini, jadi sifat-sifat Allah itu tidak bisa kita lihat dalam waktu bersamaan semuanya, berarti kan, ya? Misalnya kalau tadi dalam kisah Yusuf, beliau berkata Al-Latif itu kan ketika sudah selesai peristiwa dia dibuang jadi budak gitu kan, kemudian di penjara, walaupun itu dikatakan di ujungnya keluar dari penjara tuh baru Al-Latif gitu. Apakah ketika beliau dibuang itu juga dia mengatakan Allah itu Al-Latif gitu? Berarti seolah ketika kita misalnya dapat rezeki banyak, oh ini Ar-Razzaq gitu. Ketika kita di ada yang sesuatu yang kita lihat, oh ini ada keadilan Allah, ini Allah itu adil dan sebagainya. Apakah begitu gitu cara kita melihat Asmaul Husna gitu, ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena tadi dikatakan bahwa Al-Latif ini kan Allah itu maha lembut, termasuk contohnya seperti kita diberi nikmat yang seringkali tidak terasa, ya, nafas pun juga tidak terasa sebagai nikmat kan kalau kita sedang sehat, ya, tapi kalau sedang sesak mungkin baru terasa sebagai sebuah nikmat. Apakah ini membuat manusia sulit bersyukur gitu? Karena kan susah, ya, kecuali kalau tiap hari dikasih uang 1 juta itu kerasa banget gitu misalnya gitu, ya. Jadi apa hikmah dari Al-Latif ini buat kita yang ya itu tadi tidak terasa, kalau tidak terasa kan tidak bersyukur gitu, ya. Nah, seperti apa gitu. Kemudian satu lagi, kalau tadi melihat
Nabi Yusuf pernah dipenjara gitu kan, bahkan banyak kan imam lainnya seperti Hasan Al-Banna, Said Qutb atau Hamka sekalipun kan banyak dipenjara. Apakah itu menjadi, dan mereka bukan orang-orang yang bersalah gitu, apakah itu sebuah pelajaran bahwa setelah itu mereka tuh sebenarnya sedang diangkat derajatnya gitu ya, karena kan tidak berkurang kemuliaannya walaupun mereka dipenjara. Sedangkan kita secara umum melihat itu mantan tahanan gitu kan, kayaknya ini stigma dari masyarakat ya. Tapi apakah ketika memang dia tidak bersalah kemudian pemerintah setempat menghukuminya dengan dipenjara, itu sebuah tanda petik, justru sebuah kenikmatan buat mereka karena sedang diangkat derajatnya. Begitu mungkin Ustaz. Jazakallah. Atas pertanyaannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tambahan ilmu ya dari pertanyaan ini untuk kita semua. Nah, tadi berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu apakah baru kita sadari tak kala ada peristiwa ya, seperti bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menyebut Allah Latifun tak kala dari rangkaian episode yang sudah dialami. Bukankah sebetulnya harusnya disadari dari awal gitu ya? Nah, dalam kaitan ini ada yang disebut dengan, ini sebetulnya ilmu dalam tasawuf ya. Nah, ilmu dalam tazkiyatun nafs, ada yang disebut dengan hal ya. Nah, itu adalah ilmu hal, itu adalah keadaan hati. Keadaan hati, dan ada makom. Makom itu adalah keadaan hati yang menetap dalam hati kita. Misalnya gini, sama dengan tadi syukur, sabar. Kapan kita sabar? Kapan kita sabar? Kan kita suka mengatakan sabar itu kalau kita mendapatkan musibah ya. Mendapatkan musibah lalu kita sebut, wah ini sabar. Itu sebetulnya namanya hal yang muncul. Tapi sebetulnya yang disebut dengan makom, kalau makom sabar itu musibah itu belum datang, sebetulnya hatinya sudah dalam keadaan yang sabar gitu. Itu bedanya hal dengan makom. Jadi kalau hal itu tak kala peristiwa itu datang. Kalau makom sebetulnya keadaan hatinya yang memang sudah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau makom pakai sobirin, innallaha ma'as sobirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pakai isim fa'il untuk menunjukkan sabar itu menjadi karakter dirinya. Kalau mudahnya makom itu sudah jadi karakter gitu. Kalau hal kayak gini, kita suka sabar enggak? Suka mungkin jarang, sering atau kadang-kadang gitu ya. Tapi kita sudah menjadi penyabar enggak? Nah, belum tentu kita sudah seorang penyabar, seorang sabirin. Sama dengan keimanan kita kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Latif tadi. Bukan berarti itu hadir dalam setiap harus peristiwa-peristiwa yang ada, tapi sebetulnya keimanan Al-Latif itu harus menjadi karakter dalam diri kita. Hanya nanti ada momentum-momentum di mana keimanan itu muncul pada peristiwa gitu. Kayak syukur. Sebetulnya hati kita itu, karakter hati kita itu bersyukur pada Allah setiap saat. Mengapa kita mendawamkan zikir? Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Waktu kita berzikir alhamdulillah karena mendapatkan sesuatu momentum yang menyebabkan kita ini enggak gitu ya. Tapi itu melatih menjadi karakter kepada kita selalu bersyukur. Tapi tiba-tiba hadir, misalnya tiba-tiba dapat rezeki nomplok. Itu momentumnya. Keluarlah hal yang lahir dalam dirinya dengan memuji, dengan alhamdulillah ya Allah atas nikmatmu, kasih sayangmu kepadamu. Itu adalah puncak ya, yang berkaitan dengan momentum yang muncul, tapi sebetulnya dalam jiwanya udah punya karakter syukur. Demikian pula Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau dimasukkan ke dalam sumur, beliau di penjara. Coba kita lihat ya, apa yang terjadi di penjara, apa yang terjadi dalam ujian Zulaikha ya, Zulaikha istri Al-Aziz saat itu, Raja Mesir saat itu, fitnah yang ia dapatkan, terus pengkhianatan dari tukang kan
tukang pemberi anggur kepada raja itu kan dipenjara. Itu kan ditawil mimpinya oleh Nabi Yusuf alaihissalam dan disampaikan. Nanti kalau keluar sampaikan kepada raja kan ya, tentang bahwa ada seorang ya ahli takwil yang dizolimi ada di penjara. Tapi ia lupa gitu. Setelah ternyata betul ia bebas mendapatkan kesenangan, lupa menyampaikan pesan dari Nabi Yusuf alaihissalam sehingga Nabi Yusuf alaihissalam tetap bertahun-tahun di penjara. Itu semua sebetulnya dalam karakter Nabi Yusuf alaihissalam itu merasakan kemahal lemah lembutan Allah Subhanahu. Nah, tapi ada momentum di saat berjumpa, ini suatu hal yang panjang kan ya. Berjumpa kembali dengan Nabi Yakub alaihissalam. Dalam rangkaian cerita itu sampai nanti di doanya ya, Nabi Yusuf alaihissalam sebagai rasa syukurnya ada momentum besar di hadapannya, ayah bundanya didudukan gitu ya. Maka disitulah Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan bahwa Allah latifun gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada bahwa itu sebagai karakter yang harus hadir dalam diri kita, nama Allah Al-Latif. Tapi nanti ada momentum-momentum yang menghadirkan rasa memuncak kita kepada Allah dengan nama Allah Al-Latif ini. Nah, seperti itu ya. Jadi dari peristiwa yang terjadi gitu ya. Nah, terus tadi itu yang terakhir dulu ya, kita kaitkan dengan bagaimana di penjara tadi ya. Sebetulnya banyak ya ulama, kisah-kisah ulama yang ia mengalami suatu peristiwa di mana akhirnya ia harus dipenjara dan ternyata luar biasa ya. Tak kalah di penjara tadi Buya Hamka ya, bahkan Imam Ahmad bin Hambal ya, banyak yang mengalami di penjara, tapi seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ternyata di penjara ia berdakwah ya, menyampaikan kebaikan, dan ia merasakan justru dengan di penjara itu adalah kedekatannya yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan momentum itu untuk berdakwah gitu ya, berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya betul sekali, karena kan kasih sayang Allah itu berbanding dengan ujian yang diterima oleh seorang hamba. Kan dalam hadis begitu ya. Dan para nabi, para anbiya wal mursalin dan orang-orang yang soleh itu adalah yang paling berat ujiannya. Yang tengah tadi apa lupa lagi? Hikmah Al-Latif. Oh iya, hikmah Al-Latif, betul. Hikmah Al-Latif apa? Allah Maha Halus, nikmat yang diberikan kepadanya baik iman dan materi itu semuanya melalui sebab. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya memberikan kita tanpa sebab-sebab. Makanan, minuman yang sampai kepada saya di sini itu sampai dengan sebab-sebab gitu. Dengan sebab-sebab. Yang menyebabkan dengan sebab-sebab itu kita tidak merasa bahwa ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini karena ada ya disajikan. Oh, saya ini bisa minum karena disajikan. Padahal pada hakikatnya kalau kita lihat nama Allah Al-Latif itu sesungguhnya dari Allah. Betul sekali, ini sebagai ujian gitu. Ya, hikmahnya betul bahwa justru dengan kemaha lembutan Allah, maha halus Allah yang memberikan kebaikan dengan yang tidak kita sadari, itu menguji agar hati kita itu peka gitu. Kita menghidupkan basiroh, keimanan, sadarkan dalam hati gitu. Nah, ini hikmahnya sehingga tadi waktu makan gitu. Coba hadirkan saat itu nama Allah Al-Latif supaya kita sadari bahwa makanan yang sampai pada kita itu adalah atas perencanaan desain dari Allah. Kita tidak menanam ya, sehingga nasi itu sampai pada kita diberikan kesehatan, lidah kita berfungsi dengan baik, ya saraf-saraf berfungsi dengan baik, lambung kita dalam keadaan baik, bahwa nikmat yang Allah hantarkan dengan nikmat makan itu adalah kemaha lemah lembutan Allah. Betul sekali bahwa hikmahnya kita harus mencoba terus menghadirkan, menyadari setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala ini yang halus hanya bisa dilihat bila kita betul-betul mengaktifkan keimanan dalam qalbu kita, membersihkan tadi dengan tazkiyatun nafs sehingga memiliki sensitivitas keimanan yang merasakan kelembutan Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dalam setiap nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Demikian Bapak Ibu dan
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini semua oleh Allah dijadikan sebuah keyakinan dalam hati, keimanan yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Khabir, ya Khabir, ya Khabir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.